Allahu Akbar. Pengajian bersama yang dilakukan oleh 2.500 warga Demak untuk mendoakan alim ulama hingga para wali Allah yang telah menghadap Sang Halim. Dilakukan di alun-alun Kabupaten Demak, tradisi rutin ini dilaksanakan setiap bulan Sya'ban atau Ruwah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pengajian sekaligus dilakukan untuk menghormati jasa para pendahulu yang telah menjaga kedamaian dan keutuhan negara dengan siraman rohani. Ya, Kabupaten Demak memang sangat kental dengan segala tradisi yang bernafaskan Islam. Bukan tanpa sebab, kisah persebaran agama Islam pertama di tanah Jawa ada di Demak. Dan Masjid Agung Demak menjadi salah satu bukti sejarahnya. Siapa sangka, masjid yang juga menjadi tujuan wisata di Jawa Tengah ini telah berusia 553 tahun. Syarat akan sejarah Islam Nusantara ini telah berusia 553 tahun. Syarat akan sejarah Islam Nusantara abad ke-15. Jejak keberhasilan ini tak lepas dari peran seorang Sunan Kalijaga. Turut andil bersama Raden Fatah, Sunan Kalijaga juga mendekatkan Islam kepada masyarakat Demak. Pendekatan dilakukan dengan kreatif dan menarik karena mengadopsi budaya-budaya Jawa yang telah ada sebelumnya. Seperti menjadi dalang dalam sebuah pertunjukan wayang kulit yang dilengkapi oleh alunan gamelannya syahdu. Syiar Islam pun disisipkan Sunan Kalijaga dalam cerita pewayangan yang dibawakannya. Salah satu cerita yang sering dibawakan untuk keperluan berdakwah adalah Jimat Kalimasodo. Perihal Jimat Kalimasodo itu sebenarnya adalah simbol dari kalimat syahadat, ya, yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo, ya. Nah, pentas dari Jimat Kalimasodo ini yang sering dia pentaskan, ya, karena kan kalimat syahadat itu kalimat syahadat, ya. Orang untuk masuk Islam kan menggunakan syahadat yang pertama. Jadi metode dakwah dari Sunan Kalijogo ini sangat mengadaptasi budaya lokal sehingga masyarakat lokal mau masuk ke dalam agama Islam secara. Di bagian luar samping masjid terdapat kolam wudhu bersejarah. Dulunya, kolam ini merupakan tempat wudhu para wali songo dan juga masyarakat Demak yang ingin memeluk ajaran Islam. Ajakan mensucikan diri kepada masyarakat Demak sebelum melakukan kegiatan di masjid ini diprakarsai oleh Raden Fatah dan Sunan Kalijaga. Sementara di halaman masjid terdapat sebuah menara kokoh pemberian pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-17. Menara ini terbuat dari besi baja setinggi 22 meter dengan bagian kaki berukuran 4 x 4 meter. Kala itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda harus mengeluarkan biaya sebesar 10.000 gulden untuk membangun menara ini. Lalu, ada juga atap menara berbentuk kubah. Ini difungsikan untuk mengumandangkan azan sebagai penanda waktu salat hingga saat ini. Ya, begitulah keindahan arsitektur bangunan Masjid Agung Demak dengan segala maknanya. Bukan hanya sebagai pusat persebaran agama Islam pertama di Jawa, tetapi juga sebagai percontohan bangunan masjid-masjid bersejarah lainnya. Selain bangunan utama, di kawasan Masjid Agung Demak juga terdapat museum khusus dan juga sebuah komplek pemakaman yang selalu ramai oleh para peziarah. Seperti apa isi dari museum tersebut? Dan makam siapa saja yang berada di komplek pemakaman Masjid Agung Demak? Tidak hanya sebagai tempat beribadah, Masjid Agung Demak juga menjadi pusat penelitian dan edukasi tentang sejarah Islam di tanah Jawa. Masih di kawasan Masjid Agung Demak, sebuah museum khusus digunakan menyimpan barang-barang peninggalan bersejarah. Museum ini juga termasuk dalam cagar budaya. Sederet ayat-ayat suci Al-Quran karya tangan Sunan Bonang terlihat dan masih terjaga baik tulisannya.
Di bagian tengah museum, ada 4 potongan soko guru asli buatan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Potongan ini dipisahkan karena kondisinya yang sudah tidak begitu baik. Namun, untuk sisanya, setinggi 10 meter, masih difungsikan untuk menopang bangunan utama masjid. Di bagian belakang potongan soko guru, tampak sebuah pintu dengan ukiran yang khas. Pintu ini memiliki condro sengkolo atau penanda waktu, berbunyi logo Mulat Salirawani yang menunjukkan angka tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Tahun tersebut diprediksi sebagai peletakan batu pertama dari pembangunan Masjid Agung Demak. Di sisi sebelah kiri museum terdapat peninggalan Wali Songo berupa beduk dan kentungan. Dahulu, Wali Songolah yang membuat dan memperkenalkan fungsi beduk dan kentungan. Hingga akhirnya ritual membunyikan beduk dan kentungan masih diterapkan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Dulu para Wali Songo membuat beduk dan kentungan adalah sebagai tanda untuk pelaksanaan waktu menjalankan sholat atau beribadah pada Allah SWT. Bunyinya kalau dipukul kentongan itu tong 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 tong, diartikan oleh Wali Songo bahwa masjidnya masih kosong atau masih kosong. Kemudian beduk kalau ditabuh itu bunyinya deng 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 deng, masjidnya masih sedang, masih muat. Artinya seperti itu untuk sholat berjamaah. Tak berhenti sampai museum, di kawasan Masjid Agung Demak juga terdapat komplek pemakaman yang tak pernah sepi peziarah, terutama jelang dan selama bulan suci Ramadan. Di komplek pemakaman ini terdapat makam para raja atau sultan kerajaan Demak dari masa ke masa, mulai dari makam Raden Fatah, Sultan Patiunus, dan juga Sultan Trenggono. Ada pula sejumlah keluarga kerajaan yang disemayamkan di tempat ini. Ya, mungkin berbeda dengan makam-makam di daerah lain. Ada yang mungkin bentuknya besar, tinggi, kemudian ada yang panjang, dan juga ada yang biasa. Itu sebetulnya kita menghormati jasa-jasa beliau. Jadi bukan orangnya mungkin setinggi itu 4-5 meter, tapi itu adalah merupakan penghormatan kita kepada leluhur, ya, pada jasa-jasa beliau. Yang mana apabila tidak ada Raden Fatah, tidak ada Wali Songo, notabene kita mungkin belum tahu siapa yang sebenarnya kita menyembah atau kita sembah. Komplek pemakaman ini sering disinggahi para peziarah. Tak hanya dari sekitar Demak, peziarah juga datang dari berbagai daerah di luar Demak. Sedang melakukan ziarah karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan juga mengapa saya kesini lagi karena kebetulan ini kan pas waktu sholat asar, dan tadi juga habis ziarah-ziarah ke makam-makam syekh yang lain yang ada di Demak, karena Demak itu kota wali, dan juga pas kemudian di sini sholat asar dan langsung ziarah ke Raden Fatah. Kayak adem aja di hati ya Mbak. Kita kan mendoakan wali gitu kan. Ya kita selain adem juga maksudnya mesti kayak kedepannya itu kehidupannya juga lebih baik kayak gitu. Mempelajari peninggalan-peninggalan Islam masa lampau adalah wujud syukur serta penghormatan kepada mereka yang telah memperjuangkan penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Masjid Agung Demak merupakan salah satu bukti perjuangan para wali untuk menyebarkan agama Allah. Sebagai umat muslim, kita patutnya untuk menghargai peninggalan-peninggalan serta jejak persebaran untuk menambah keimanan kita.